Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, teman-teman semua. Kita akan membahas tentang regresi logistik ordinal. Melanjutkan dari regresi logistik multinomial ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini regresi logistik ordinal itu adalah kasus yang kita hadapi jika variabel dependen atau variabel respon kita itu memiliki lebih dari 2 kategori, di mana kategori-kategori tersebut berskala ordinal. Jadi perbedaan utama dengan multinomial adalah kategori kalau pada regresi logistik multinomial itu berskala nominal, sedangkan yang di sini berskala ordinal. Contoh kasusnya misalnya ada yang tertarik meneliti tentang status kesejahteraan rumah tangga berdasarkan Wealth Index. Di sini terdiri dari 5 kategori yaitu poorest sampai dengan richest. Jadi yang paling miskin sampai dengan yang paling kaya. Kemudian variabel bebasnya ada tingkat pendidikan KRT, klasifikasi tempat tinggal, lapangan pekerjaan, usia KRT, dan jenis kelamin KRT. Berikutnya, jika ada yang tertarik juga meneliti tentang sikap toleransi masyarakat. Toleransi ini ada banyak ya, tergantung definisi yang kita gunakan. Misalnya toleransi beragama, atau toleransi terhadap kegiatan sosial, dan lain sebagainya. Maksudnya toleransi suku gitu ya. Jadi teman-teman bisa explore ini variabelnya ada di Susenas MSBP, modul sosial budaya ya, dan pendidikan kalau saya tidak salah. Bisa dicek di sana. Nah, itu ada tidak toleran, toleran, dan sangat toleran. Kemudian variabel bebasnya, misalnya di sini ada jenis kelamin responden, usia responden, tempat tinggal, kemudian tingkat pendidikan masih mungkin ya untuk berpengaruh, kemudian status bekerja gitu, misalnya bekerja dan tidak bekerja. Nah, ini 2 contoh yang tadi ini levelnya ada pada level rumah tangga ya, maksudnya level rumah tangga, sedangkan yang di sini adalah sikap toleransi masyarakat, ini levelnya pada individu gitu. Jadi kalau yang pertama ini levelnya pada rumah tangga, jadi variabel atau unit analisis kita adalah rumah tangga. Sedangkan yang kedua adalah unit analisisnya individu. Jadi teman-teman kalau melakukan penelitian harus hati-hati dalam mendefinisikan unit analisisnya. Jangan sampai misalnya ini yang diteliti adalah tentang rumah tangga, jangan sampai yang diteliti itu variabel-variabel individu. Kalau yang ini kan ibaratnya lapangan pekerjaan KRT, usia KRT memang karakter individu, tapi KRT itu sendiri dianggap mewakili dari rumah tangga gitu ya. Kayak gitu. Nah, terus yang contoh terakhir adalah untuk unit analisis wilayah. Nah, di sini ketahanan pangan di suatu wilayah dikategorikan menjadi tidak tahan pangan, cukup tahan pangan, dan sampai dengan sangat tahan pangan. Di sini variabel bebasnya juga harus disesuaikan levelnya, yaitu level wilayah, yaitu antara lain luas lahan pertanian tanaman pangan, kondisi tanah, PDRB, dan variabel-variabel lain yang terkait seperti itu. Jadi informasi di sini yang ingin saya tekankan adalah ketika teman-teman meneliti suatu kasus gitu ya, harus benar-benar dipahami pada unit apakah penelitian itu kita ambil jadi unit observasinya apa, unit analisisnya apa, itu perlu diperhatikan. Oke. Regresi logistik ordinal itu memiliki beberapa model. Ada kumulatif logit, ada proportional odds, dan ada adjacent model atau apa gitu. Nah, teman-teman silahkan buka di buku Agristi, di sana ada beberapa model yang dibahas di sana, akan tetapi yang sering kali digunakan
yang akan kita bahas di sini, yaitu kumulatif logit dan proportional odds. Adapun untuk model-model lain yang non proportional odds nanti bisa teman-teman kembangkan sendiri mungkin saat melakukan penelitian atau mungkin skripsi ketika model kumulatif ataupun proportional odds tidak bisa digunakan. Oke, kembali lagi saya akan menyampaikan tentang kumulatif logit. Nah, peluang kumulatif, yang namanya kumulatif ya teman-teman, berarti kan kita bisa mendefinisikan P, Y kurang dari sama dengan J. Apa sih maksudnya? Yaitu peluang Y kurang dari sama dengan kategori ke J, given variabel bebas, maka bisa dinyatakan seperti ini, yaitu peluang kategori 1 ditambah peluang kategori 2 sampai dengan peluang kategori ke J. Nah, di sini sampai J non kapital. Kenapa ya? Karena di sini kumulatifnya kan sampai ke J non kapital, bukan sampai J yang terakhir kayak gitu. Jadi ingat-ingat bahwa kumulatif ya berarti kita menjumlahkan semua peluang-peluangnya sampai dengan kategori tersebut. Nah, sedangkan kumulatif logit didefinisikan sebagai logit PY kurang dari sama dengan J itu kalau kemarin yang kita pelajari di regresi logistik multinomial itu kan seolah-olah sebentar seperti ini ya, sebentar. Oke, kalau kemarin di regresi logistik multinomial, kita seolah-olah kan dihadapkan pada bukan log ya kemarin len Pj dibagi pi kategori referensinya gitu kan, berarti sama dengan seperti ini. Nah, kemarin kita bisa membandingkan suatu kategori dengan kategori referensinya. Atau bahkan misalnya kita tertarik pada kategori tertentu, misalnya pi A dibagi pi B, sebagaimana yang kemarin sudah saya jelaskan, ini juga bisa kita peroleh modelnya kayak gitu. Nah, tapi ketika kita bicara ordinal, ini kan tidak bisa kita menganggap bahwa atau kita tidak bisa membolak-balik ya antara kategori ke-1, kedua, ketiga, kemudian tiba-tiba kita balik jadi 2, 1, 3 itu tidak bisa karena dia ordernya sudah pasti, sudah default 1, 2, 3. Ya seperti itu, mau tidak mau harus seperti itu. Kalau di multinomial karena namanya skalanya nominal ya berarti hanya berupa label kan, tidak ada order, jadi kita mau membandingkan dengan siapa saja bebas, terserah, yang penting ada kategori referensi dan cara interpretasinya juga menyesuaikan. Berbeda dengan kalau di ordinal, karena ada order itu, maka yang kita bandingkan adalah len PY kurang dari sama dengan kategori ke J, jadi kumulatif sampai dengan kategori ke J dibagi dengan PY lebih besar dari J. Nah, yang di atas, yang di bawah ini, yang penyebut, ini kan sama saja dengan komplement dari atasnya ini ya, teman-teman. Nah, kalau dituliskan ulang bisa dibuat seperti ini, PY kurang dari sama dengan J given X dibagi 1 min PY kurang dari sama dengan J given X. Kalau dikaitkan dengan yang tadi saya jelaskan tentang kumulatif logit, maka ini bisa dituliskan ulang menjadi Pi1X sampai dengan kategori ke J dibagi komplemennya. Komplemennya siapa? Ya J plus 1, J plus 2 sampai dengan kategori yang terakhir. Kayak gitu. Itu kumulatif logit. Sekali lagi, teman-teman perhatikan di sini, saya ulang, kenapa kok tidak bisa membuat suatu kategori dibandingkan kategori yang lain? Nah, karena kategori-kategori yang ada di regresi logistik ordinal itu sudah berskala ordinal. Artinya sangat toleran, itu pasti lebih tinggi tingkatannya daripada tidak toleran dan cukup toleran. Jadi kita tidak bisa membolak-balik susunannya, kayak gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah membandingkan suatu
kumulatif kategori sampai dengan kategori tertentu dibagi dengan komplemennya gitu. Ibaratnya gini, kita punya Y memiliki respon dengan kategori 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang bisa kita perbandingkan di sini? Kalau misalnya saya definisikan PYJ-nya ini sama dengan 1, kalau ini sama dengan 1, berarti kita membatasi di sini. PY kurang dari sama dengan 1 dengan referennya adalah 2 sampai 5. Karena kan yang lebih besar dari 1 yaitu 2 sampai 5. Oke, saya coba berikan contoh yang lain. Misalnya, ingin membandingkan PY kurang dari sama dengan 2 gitu ya. Ya otomatis ini kurang dari sama dengan 2. Siapa sih yang kurang dari sama dengan 2? Ya 2 dan 1. Kemudian perbandingannya siapa? Ya ini. 3, 4, 5 kayak gitu. Nah, berikutnya misalnya ingin membandingkan yang J sama dengan 3, J sama dengan 3 ya ini 3, ini juga 3, berarti kurang dari sama dengan 3, ya gini, referennya 4 dan 5 gitu. Begitu juga kalau mau membandingkan ini 4 ya berarti kan 4 dibandingkan dengan 5. Jadi kalau PY kurang dari sama dengan 5 sudah tidak ada bandingannya karena dia akan bernilai 1 karena kumulatifnya dari 1, 2, 3, 4, 5 akan sama dengan 1 gitu teman-teman. Nah, coba dari penjelasan yang sedikit ini teman-teman pikirkan, kira-kira nanti akan ada berapa model logit yang terbentuk gitu. Tadi kan sudah saya jelaskan, model logit PY kurang dari sama dengan J, berarti kan kalau tadi 1, 2 dibandingkan dengan 3, 4, 5, itu kan seolah-olah seperti model logit kan, kita membandingkan kategori biner di mana 1 sampai dengan J dipandang sebagai suatu kategori pertama, kemudian J sampai dengan J kapital sebagai kategori kedua. Kayak gitu, seperti yang tadi saya ilustrasikan. Nah, ini pertanyaannya. Jika suatu variabel respon memiliki J kategori berskala ordinal, maka akan terbentuk sebanyak titik-titik model logit. Nah, coba ini dipikirkan. Oke, saya akan melanjutkan kepada model yang kedua ya, teman-teman. Model yang kedua ini adalah model proportional odds. Nah, pada prinsipnya model ini menggunakan kumulatif logit juga gitu. Lalu apa dong perbedaan antara kumulatif logit dengan proportional odds? Perbedaan utamanya adalah pada model kumulatif, pada model proportional odds, nih, hanya intercept-nya yang berbeda untuk setiap model logit yang terbentuk. Kata-kata proportional odds, kalau teman-teman tahu, odds ini kan bisa diartikan dari si eksponensial dari koefisien regresinya ya. Nah, proportional odds itu artinya bahwa semua efek beta pada setiap kategori akan sama. Kayak gitu. Yang beda apanya? Yang beda hanya alfanya atau intercept-nya. Artinya, kalau kita nanti punya beberapa model logit, yang berubah itu adalah intercept-nya. Sedangkan koefisien regresinya akan tetap. Nah, sebagaimana diilustrasikan gini. Ini ada PY sama dengan 1, PY kurang dari sama dengan 2, PY kurang dari sama dengan 3. Nah, ini masing-masing model logitnya ternyata memiliki kemiringan atau slope yang hampir sama. Gitu. Sementara alfanya bisa jadi beda. Nah, cuman kalau di contoh ini memang seolah-olah sama gitu ya. Tapi nanti kalau kita olah data
biasanya alfanya akan berbeda-beda. Dia akan meningkat seiring meningkatnya kategori ke J selama PY kurang dari sama dengan J given X meningkat seiring dengan J untuk nilai X yang tetap. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya masih bingung, nggak apa-apa. Nanti kita bahas ya. Tapi intinya adalah bedanya proporsional odds dan kumulatif logit adalah di proporsional odds, nilai betanya ini akan tetap untuk setiap model logit yang terbentuk. Gitu. Nah, sebagaimana kemarin-kemarin kita selalu cari ya, kalau dari model logit, apa sih yang bisa kita interpretasikan? Yang bisa kita interpretasikan adalah dari odds ratio. Odds ratio-nya itu peluang kumulatif maksudnya ratio dari peluang kumulatif adalah rasio kecenderungan kumulatif. Nah, ini akan saya jelaskan nanti sekaligus dengan contoh kasus gitu ya, supaya lebih mudah dimengerti. Nah, berikutnya peluang untuk kategori ke J tertentu dapat dihitung dengan seperti ini, teman-teman. Kayak kita menghitung peluang binomial pada suatu nilai X tertentu. PY sama dengan J ya otomatis sama dengan PJ. Dapatnya dari mana? Ya dapat dari ini sampai dengan ke J dikurangi dengan J-1. Gitu. Atau kalau kita tuliskan bisa seperti ini. PY kurang dari sama dengan J dikurangi PY kurang dari sama dengan J-1. Nah misalnya nih. Y adalah tingkat pendidikan tertinggi seseorang yang terdiri dari kurang dari SMA, SMA, diploma 3, sarjana, yang masing-masing dikategorikan 1, 2, 3, 4. Nah, misalkan perkiraan peluang untuk lulus S2 atau S3 atau kurang ya, atau kurang tuh maksudnya kan berarti PY kurang dari sama dengan 4 gitu. Nah, misalnya 0,7. Dan perkiraan peluang untuk lulus maksimal diploma. Lulus maksimal diploma artinya adalah PY kurang dari sama dengan 3, yang artinya adalah 0,4. Maka perkiraan peluang lulus itu adalah, maksudnya lulus S3, ya ini contohnya yaitu PY kurang dari sama dengan 4 dikurangi PY kurang dari sama dengan 3 sama dengan 0,7 dikurangi 0,4 sama dengan 0,3. Oke, kalau masih belum bisa menangkap maksudnya apa, silahkan di pause dulu, kemudian dibaca ulang ya, dibaca ulang ini apa sih maksudnya gitu. Intinya adalah pengen tahu peluang suatu kejadian Y pada suatu kategori tertentu. Gampang kok ini konsepnya. Silahkan di pause kalau misalnya belum paham. Oke. Tadi di depan saya sampaikan tentang proportional odds, di mana proportional odds itu menyatakan bahwa untuk setiap model logit, alfanya berubah-ubah, sedangkan betanya akan tetap untuk setiap model logit. Untuk setiap model logit. Nah, karena seperti ini kan kita seolah-olah mengasumsikan bahwa B-nya itu akan tetap untuk setiap model logit yang terbentuk. Oleh karena itu, ada yang namanya asumsi proporsional odds gitu. Nah, kalau misalnya proporsional odds-nya ini terpenuhi, berarti kita bisa gunakan model itu gitu. Tapi kalau proporsional odds-nya tidak terpenuhi, kita harus mengganti modelnya, yaitu dengan non-proportional odds atau proportional hazard dan lain sebagainya. Kayak gitu, yang mungkin nanti bisa dieksplor ketika teman-teman belajar atau mengolah data ketika penelitian ya. Nah, tadi disampaikan bahwa proportional odds itu artinya equivalent slope. Artinya slope-nya sama untuk semua model logit yang terbentuk. Hipotesis nolnya adalah model menghasilkan koefisien regresi atau slope yang sama melawan model tidak menghasilkan koefisien regresi atau slope yang sama.
Nah, statistik uji yang digunakan kalau teman-teman pakai software SAS itu menggunakan skor test, kalau menggunakan SPSS itu menggunakan likelihood ratio test seperti biasa ya. Nah, seperti apa sih bentuk likelihood ratio testnya? Ya, as usual, selalu membandingkan antara dua fungsi likelihood gitu ya. Jadi yang pertama adalah likelihood restricted model dibagi dengan likelihood non-restricted model. Apa sih restricted ya? Restricted itu kan membatasi ya, membatasi beta-beta tertentu itu supaya sama dengan nol. Nah, kita lihat restricted. Kalau dilihat di sini, logit PY kurang dari sama dengan J, coba lihat, yang punya indeks J itu hanya alfa J. Sementara beta 1, beta 2, beta ke P itu tidak ada indeks ke J. Artinya apa? Untuk semua model logitnya yang berubah hanya alfanya, sedangkan betanya tetap. Bagaimana dengan unrestricted? Unrestricted, kita lihat di sini ada PY kurang dari sama dengan J. Siapa yang punya indeks ke J? Ada alfa. Bahkan setiap betanya mempunyai indeks. Artinya apa? Artinya pada model unrestricted, setiap model logit yang terbentuk, dia akan mempunyai intercept sendiri, beta sendiri, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, tentu ini tidak mudah ya untuk diinterpretasikan gitu. Jadi kita mau tahu, bisa nggak proportional odds ini terpenuhi gitu. Kalau misalnya terpenuhi, kita gunakan model itu. Kalau misalnya tidak, berarti kita harus mengganti, tidak bisa menggunakan proportional odds assumption. Seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya belum paham, boleh diulang atau di pause dulu, dipahami apa sih bedanya antara restricted dan unrestricted model di proportional odds assumption ini gitu. Oke. Perhatikan saja siapa yang punya indeks J. Nah, ini yang akan membedakan restricted dan unrestricted. Oke, saya akan lanjutkan. Ini hanya sekedar output ya, teman-teman. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kalau nanti teman-teman mengolah dengan menggunakan SAS, ini yang di atas pakai SAS, yang ini pakai SPSS. Kok hasilnya beda, Bu? Apa namanya? Statistik ujinya ya it's okay, nggak masalah gitu, karena masing-masing menggunakan apa namanya, dia menggunakan skor test gitu, tapi formulasinya saya belum dapat, sedangkan yang parallel lines-nya itu tadi ya, formulasinya seperti tadi. Nah, meskipun hasil unit apa namanya statistik hitungnya berbeda, tapi ketika kita lihat ternyata sama-sama memberikan kesimpulan gagal tolak hipotesis nol. Kalau gagal tolak hipotesis nol artinya kita menyimpulkan bahwa model menghasilkan koefisien regresi dengan slope yang sama. Artinya proportional odds terpenuhi. Kayak gitu. Nah, ini yang perlu kehati-hatian ya, teman-teman. Pada software SAS, misalnya sudah terbentuk logit seperti ini, dan seterusnya nanti teman-teman running gitu misalnya, bisa langsung dituliskan modelnya, yaitu langsung saja dituliskan alfa, beta, beta, beta gitu. Sesuai dengan yang dikeluarkan oleh outputnya. Tapi hati-hati ketika teman-teman bekerja dengan SPSS dan R. Dia parameternya akan direparameterisasi sehingga ini sudah saya berikan tanda ya, koefisien regresinya bisa dinyatakan sebagai berikut. Kalau teman-teman lupa memberikan tanda atau memperlakukan seperti ini, maka kesimpulannya nanti akan misleading atau salah. Jadi ingat-ingat bahwa di SAS dan SAS ya, itu bisa langsung dituliskan persamaannya, tapi kalau SPSS dan R
tulisan atau cara menuliskan model, ya kita sebutnya persamaan ya, kalau sudah dapat nilainya, persamaan logitnya adalah min beta 1x1 min beta 2x2 min dan seterusnya sampai beta pxp kayak gitu. Gitu ya. Oke. Sementara penjelasannya sampai di sini dulu. Ada soal latihan yang sudah saya share. Silakan untuk dikerjakan dulu, dipersiapkan outputnya. Nanti kita akan bahas bersama-sama bagaimana cara mendapatkan modelnya, cara mengartikannya, kemudian apa maksud dari setiap output-output yang diperoleh, seperti itu. Oke, terima kasih banyak telah menyimak video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.